Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aliran Syiah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama yaitu Rizka Amalia dengan NIM 2617045. Yang kedua yaitu Nurul Ayiyah dengan NIM 2618003. Yang ketiga yaitu Afifah Nur Fitriani dengan NIM 2618102. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Wiluyo dengan NIM 2618113. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian Syiah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu, atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayyu yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Syiah dalam bahasa Arab syai'atun dan bahasa Persia syai'atun ialah salah satu aliran atau madhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni. Pertama, seperti juga Sunni menolak imam dari imam Syiah. Nah, bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i, bahasa Arab Syi'i, menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Dalam dua definisi lain, Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali. Syiatun Ali artinya pengikut Ali, yang berkenaan tentang Quran surat Al-Bayyinah ayat khairul bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun." Nah, dalam ensiklopedi Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib. Muhammad Hussein Tababai dalam bukunya Syiah Islam memberikan pengertian bahwa Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW ialah keluarga Nabi Muhammad sendiri, yakni Ahlul Bait. Dalam hal ini Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib saudara sepupu sekaligus menantu serta keturunannya. Multidefinisi tentang Syiah tidak terlepas dari konteks sejarah kemunculan Syiah itu sendiri. Dari papan di atas bisa disimpulkan bahwa Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Kemudian tentang Syiah secara definisi berkembang ketika dikaitkan dengan peristiwa Abritase dalam persoalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pemaknaan Syiah bukan hanya sebatas orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, tapi mereka adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait dan mendukung Ali bin Abi Thalib terkait kekhalifahan, yang kemudian secara teologis kepemimpinan Ali bin Abi Thalib didukung dengan bukti autentik sejarah Nabi dalam peristiwa yang terkenal Ghadir Khum. Pemahaman ini ditopang dengan dua hadis lain, yakni hadis Safinah dan hadis Staqalain. Kemudian muncullah definisi Syiah menjadi sebuah madzhab teologis dalam Islam. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih. Adapun sejarah aliran Syiah. Awal mula berdirinya aliran Syiah itu ada beberapa pandangan. Ada yang berpandangan bahwa Syiah terbentuk pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi itu meninggal, barulah terwujud aliran Syiah. Ada juga yang berpandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi pada saat Utsman bin Affan itu memimpin Islam, barulah aliran Syiah itu terwujud. Ada juga yang berpandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat Ali bin Abi Thalib itu memimpin Islam, barulah aliran Syiah itu terwujud.
Ada juga yang berpandangan bahwa Syiah terbentuk pasca tragedi Tauf atau Karbala. Namun ada juga yang berpandangan bahwa kaum Syiah dari kalangan peneliti berbagai madhab itu berpandangan bahwa Syiah sudah lahir semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi itu masih hidup, aliran Syiah juga sudah terbentuk. Adapun tokoh-tokoh aliran Syiah antara lain yang pertama ada Nasr Muzahim pada tahun 120 sampai 212 Hijriah. Yang kedua ada Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari pada tahun 274 Hijriah. Yang ketiga ada Ahmad bin Abi Abdillah al-Barqi pada saat penghujung abad kedua sampai 280 Hijriah. Yang keempat ada Ibrahim bin Hilal Ats-Tsaqafi pada permulaan abad ketiga sampai 283 Hijriah. Yang kelima ada Muhammad bin Hasan bin Furuk As-Sofar pada saat permulaan abad ketiga sampai 290 Hijriah. Yang keenam ada Muhammad bin Mas'ud Al-Ayashi As-Samarqandi. Yang ketujuh ada Ali bin Babaweh Al-Qomi. Yang ke-8 ada Syekhul Masyayikh Muhammad Al-Kulaini pada tahun 259 sampai 329 Hijriah. Yang ke-9 ada Ibnu Aqil Al-Ummami. Yang ke-10 ada Muhammad bin Hammam Al-Iskafi pada tahun 258 sampai 336 Hijriah. Yang ke-11 ada Muhammad bin Umar Al-Kashi pada saat abad ke-4 Hijriah. Yang ke-12 ada Ibnu Qaulaweh Al-Qomi yang wafat pada tahun 367 Hijriah. Yang ke-13 ada Abu Ghalib Az-Zurari pada tahun 285 sampai 368 Hijriah. Yang ke-14 ada Roisul Muhaddithin. Yang ke-15 ada Syekh Soduk. Yang ke-16 ada Ibnu Junaid Al-Iskafi Sayyid Rodi pada tahun 359 sampai 406 Hijriah. Yang ke-17 ada Syekh Mufid pada tahun 338 sampai 413 Hijriah. Yang ke-18 ada Sayyid Murtado Alamul Huda, dan yang ke-19 ada Syekh Abu Sholah Al-Babi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte aliran Syiah. Nah, aliran Syiah memiliki 6 sekte. Yang pertama yaitu sekte Qasainiyah. Nah, sekte Qasainiyah dilihat dari eksistensi dan gerakannya. Golongan ini dapat dikatakan sebagai sekte Syiah yang tertua. Mereka mengadakan aksi militer terhadap penguasa Bani Umayyah dengan dalih membela hak-hak kaum tertindas. Ide ini tampaknya didukung oleh kaum Mawali, Irak dan Persia, yang diperlakukan oleh pemerintah Umayyah sebagai masyarakat kelas 2. Sebagai akibatnya, penduduk kelas kota tersebut tidak simpati lagi pada Bani Umayyah. Dan selanjutnya yaitu sekte Zaidiyah. Nah, sekte Zaidiyah ini berdiri sesudah berselang 60 tahun setelah Husain wafat. Di bawah pimpinan Imam Haid Ibnu Ali, sekte tersebut memiliki persyaratan khusus dalam memilih seseorang imam, yaitu seseorang yang alim, zahid atau sangat berhati-hati dengan masalah dunia, pemberani, pemurah, dan mau berjihad di jalan Allah guna mengadakan keimanan, taat kepada agama baik dia dari putra Husain maupun Hasan. Dalam masalah kekhilafan atau keimanan, golongan ini juga rupanya lebih moderat. Mereka bisa menerima imam mafdul, yakni imam yang dinominasikan di samping adanya imam al-afdal atau imam yang lebih utama. Yang sekte ketiga yaitu sekte Ismamiyah.
Sekte Ismamiyah, yaitu aliran ini menjadikan semua urusan agama harus berpangkat pada imam. Sebagaimana halnya kaum Sunni mengambil seluruh persoalan agama pada Al-Quran dan Sunnah ajaran Nabi, menurut paham Imamiyah, manusia sepanjang masa tidak boleh sunyi dari imam. Karena masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para imam. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang lebih penting dalam Islam melainkan menentukan seorang imam. Kebangkitannya adalah untuk melenyapkan perselisihan dan menetapkan kesepakatan. Oleh karena itu, umat ini tidak boleh mengikuti pendapatnya sendiri dan menempuh jalannya sendiri yang berbeda-beda dan mengakibatkan perpecahan. Yang sekte keempat adalah sekte Ismailiyah. Aliran ini dikenal pula dengan Syiah Sabiyah atau Syiah Batiniyah. Disebut demikian karena pengikut sekte berkeyakinan bahwa imam yang ketujuh bagi mereka adalah Ismail, atau karena pendirian mereka yang menyatakan bahwa setiap yang lahir pasti ada yang batin dan setiap ayat yang turun pasti ada takwil atau tafsir batiniyahnya. Yang sekte kelima yaitu sekte Isna Asy'ariyah. Aliran ini lebih luas pengaruhnya dan lebih kuat posisinya sampai hari ini bila dibandingkan dengan pengaruh dan posisi aliran Syiah lainnya. Mayoritas penganut sekte ini tinggal di Iran dan Irak. Aliran ini didirikan sesudah abad ketiga Hijriah. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa ia lahir sesudah hilangnya Muhammad Ali Wahid Al-Mu'tazar secara misterius pada tahun 2260 Hijriah. Sekte yang terakhir yaitu sekte Gulat atau ekstremis. Kelompok ekstrim dari paham Syiah yang saat ini telah dipandang telah punah dan sangat sulit untuk dilacak genealoginya. Pemikiran dari tiga kelompok besar lainnya, Ismailiyah, Isna Asy'ariyah, dan Zadiyah, kelompok ekstrim ini banyak yang dipandang telah keluar dari Islam sehingga keberadaannya saat ini telah punah. Kelompok paham Syiah yang termasuk Gulat ini adalah As-Sabi'iyah, yaitu pengikut-pengikut Abdullah bin Saba, di mana Syiah Gulat yang lain yaitu Al-Khatibiyah. Mereka adalah penganut paham Gulat yang disebarkan oleh Abu Al-Khatib Al-Asy'ari. Kelompok Al-Khataibiyah menyatakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Imam Ja'far sendiri menolak dirinya dianggap sebagai Tuhan. Kelompok ini dalam perkembangan sejarahnya juga mengalami perpecahan dan kelompok kecil yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya adalah mereka percaya bahwa dunia ini kekal, tidak akan binasa, surga adalah kenikmatan dunia, mereka tidak mewajibkan sholat dan membolehkan meminum minuman keras.
Untuk materi terakhir yaitu doktrin dalam teologi Syiah. Doktrin dalam teologi Syiah dibagi menjadi 4. Yang pertama, imamah, yang kedua ismah, yang ketiga taqiyah, dan yang keempat marja'iyah. Untuk yang pertama, doktrin imamah. Syiah Imamiyah adalah bentuk utama dari Syiaisme yang didukung oleh kelompok berhaluan moderat. Ada beberapa alasan mengenai doktrin imamah Syiah. Pertama, doktrin itu memberikan basis sekaligus kriteria bagi perdebatan teologis dan bukan hukum seputar masalah penting suksesi suatu masalah yang memainkan peranan utama dalam kemunculan dan perkembangan aliran-aliran dan mazhab-mazhab utama pada masa Islam awal. Kedua, doktrin itu memberikan kerangka sekaligus kriteria bagi perdebatan hukum dan teologi berikutnya mengenai kekuasaan spiritual atau ideologi dan duniawi dari imam sebagai pengganti nabi. Dan yang ketiga, doktrin itu memberikan basis dan karakter doktrin sufi tentang kutub atau manusia sempurna yang dikatakan sebagai sandaran eksistensi dan kesejahteraan alam semesta. Untuk yang kedua yaitu doktrin ismah. Doktrin ismah merupakan proses pengembangbiakan dari hadis ke dirham. Ajaran ini berkenaan dengan prasyarat imamah yang menyatakan bahwa seorang imam sama sekali tidak dapat dicela, sifat dan tindakan-tindakannya menempatkan ia di atas derajat orang-orang biasa. Yang ketiga, taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqayaqi yang berarti melindungi atau menjaga diri. Dari terjemahan tersebut, maka praktek taqiyah diartikan sebagaimana dikatakan oleh Al-Tabatabai bahwa taqiyah lebih tepat diartikan dengan seseorang yang menyembunyikan agamanya atau beberapa praktek tertentu dari agamanya dalam keadaan yang mungkin atau pasti akan menimbulkan bahaya sebagai akibat tindakan-tindakan dari orang-orang yang menentang agamanya atau praktek-praktek keagamaan tertentu. Dan yang keempat yaitu marja'iyah. Konsep marja'iyah ialah proses pelimpahan tanggung jawab kepemimpinan kepada para fuqaha yang bersifat adil dan mempunyai kemampuan memimpin dari Imam Mahdi. Lebih lanjut tentang konsep marja'iyah, yang pertama, seseorang tidak boleh mengamalkan sebuah ajaran agama tanpa pemahaman dasarnya mengamalkan sesuatu. Kedua, setiap hukum di dalam masyarakat senantiasa bertumpu kepada pendapat para ulama yang masih hidup dan tidak boleh bertumpu dengan pendapat para ulama yang sudah mati. Ketiga, setiap pelaksanaan hukum merupakan pengamalan yang terkait dengan kesadaran bahwa Imam Mahdi sedang gaib atau sebuah kesadaran bahwa mereka kembali kepada ulama karena kepemimpinan yang dipegang oleh imam sedang gaib. Jadi, jika seseorang merujuk kepada seseorang ulama dalam seluruh doktrin keagamannya, kemudian terdapat salah satu kewajiban yang tidak dipenuhinya, maka batallah keikutsertaannya. Itulah yang dapat saya paparkan. Saya sebagai pemateri terakhir atas nama Afifa Nurfitriani dengan NIM 2618102 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila penjelasan saya kurang memuaskan. Kalian bisa lihat lengkapnya di dalam makalah.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.